وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hadis nomor 118 dengan sanad sahih di halaman 131 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Dia menuturkan, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba, wa raja'a man raja' wa aqaba man aqab. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an qad hafazahu an-nafas wa qad hasara ala rukbatayhi faqala abshiru hadha rabbukum qad fataha baban min abwabis sama'i yubahi bikumul malaika yaqulu unzuru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra." Kami pernah mengerjakan salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagiannya pulang dan sebagian lainnya berdiam di masjid. Lalu Rasulullah SAW datang terburu-buru dengan nafas tersenggal dan beliau menyingkap kedua lututnya. Ya, karena buru-buru biasanya orang angkat ya bagian bawah supaya bisa segera berjalan cepat atau lari gitu. Lalu Rasulullah SAW datang terburu-buru dengan nafas tersenggal dan beliau menyingkap kedua lututnya seraya bersabda, "Bergembiralah, ini Rabb kalian. Sungguh dianya besar," kata ganti Allah, "telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit untuk membangga-banggakan kalian kepada para malaikat. Seraya berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka telah menunaikan kewajiban dan mereka menanti kewajiban lainnya." Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad. Hadits ini teman-teman sekalian, seperti yang penulis ya, berikan judulnya, menyebutkan tentang keutamaan menunggu antara maghrib sama isya. Kenapa dikatakan itu? Karena memang kebetulan kasusnya terjadi pada saat Nabi SAW sampaikan ini, itu pada saat itu sahabat lagi menunggu ya, maghrib ke isya. Makanya sahabat yang mulia ini, Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah mengerjakan sholat maghrib bersama Rasulullah SAW, lalu sebagian dari kami sudah pulang, sebagian lagi menunggu, berdiam di masjid. Pada saat itu Nabi SAW pun sudah keluar dari masjid, kemudian beliau datang kembali. Lalu beliau terburu-buru datang, ya. Lalu menyampaikan bahwasanya bergembiralah, Rabb kalian ya, telah membuka suatu pintu dari pintu-pintu langit untuk membanggakan kalian karena perbuatan kalian ini kepada para malaikat. Sambil berfirman atau seraya berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka telah menunaikan kewajiban maghrib dan mereka menanti kewajiban lainnya, isya. Itu yang dimaksud di sini. Hadits ini seperti biasa teman-teman, coba kita bedah. Pertama sekali potongan hadits adalah perkataan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba." Yang dimaksud di sini adalah kami sholat bersama Nabi SAW, maksudnya berjamaah di masjid. Ya. Karena memang tradisi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat di masjid. Ya. Kecuali memang dalam keadaan ada udur-udur syar'i, safar, sakit dan seterusnya. Maka ini menyebutkan tentang keutamaan sholat di masjid. Terutama bagi laki-laki, dan kita sudah tahu banyak sekali hadis tentang masalah keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya, bahkan Nabi SAW mengancam dengan akan membakar rumah laki-laki yang tidak punya uzur untuk ke masjid. Ya. Dan kami juga mengingatkan teman-teman sekalian, bagi yang terhitung zona merah ya, di zaman kita sekarang, maka Anda punya rukhsah keringanan untuk sholat di rumah. Tapi zona yang masih hijau, dan pemerintah memberikan gambaran inilah zona hijau, Anda boleh saja sholat di masjid. Ya. Karena memang yang ditekankan adalah masalah zona merahnya, gitu kan. Ini keutamaan sholat di masjid. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku ingin sekali sholat itu diiqamahkan. Kemudian ada orang yang aku tugaskan untuk menggantikan aku menjadi imam. Kemudian aku keluar, ya, membawa kayu bakar dan akan membakar rumah orang-orang yang tidak ke masjid. Dan sudah masyhur hadis tentang Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu yang buta matanya, tidak bisa jalan
karena buta, kecuali ada panduan ataupun beliau jalan sendiri, tapi hati-hati sekali. Gitu kan. Yang datang kepada Nabi SAW lalu minta izin, ya Rasulullah boleh nggak saya sholat di rumah? Maka kata Nabi SAW boleh awalnya. Lalu orang itu mau keluar dari, tentu dia cerita ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid. Ini udzur pertama. Yang kedua, mata saya buta nggak ada yang pandu. Yang kedua, yang ketiga, di antara rumah saya sama masjid banyak binatang buas. Entah apa ini tapi bisa menerkam, bisa membunuh saya tiba-tiba. Gitu. Maka boleh nggak saya sholat di rumah? Udzurnya banyak. Ya. Rumahnya jauh, matanya buta, dan banyak binatang buas atau bahaya yang bisa mengancam dia pada saat dia ke masjid. Maka Nabi SAW mengatakan boleh. Pada saat orang itu mau keluar dari masjid, Nabi SAW suruh panggil orang itu kembali. Apa pertanyaan Nabi? Atasma'un nida. Apa kau dengar panggilan azan? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib. Kalau begitu kau harus jawab. Walaupun kau buta, walaupun rumahmu jauh, walaupun tidak ada yang pandu kamu, walaupun ada binatang buas, datang aja. Ini luar biasa gitu. Tentu ada beberapa keadaan yang termasuk udzur ya, hujan lebat gitu kan. Seperti itulah yang memang mungkin ada penjahat yang datang, mereka penjajah, perampok datang kemudian membantai orang di depan rumah kita, semuanya orang sana sini kalau tidak di luar dibunuhin. Ada sesuatu yang membuat Anda memang tidak bisa ke masjid, itu berbeda. Tapi selama nggak ada udzur maka jangan tinggalkan masjid, itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini potongan pertama, potongan kedua, faraja man raja wa aqaba man aqab. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil. Maksudnya Abdullah menggambarkan ada orang yang pulang, tidak menunggu di masjid dari maghrib dan isya. Ada juga orang yang duduk menunggu. Nah, berarti di sini ada keringanan. Yang penting sholatnya. Sholat wajib itu saja. Anda datang sholat wajib. Sholat sunnah pun lebih afdal Anda kerjakan di rumah. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, sholat itu lebih afdal dikerjakan di rumah kecuali maktuba. Kecuali sholat yang wajib 5 waktu. Itu dianjurkan di masjid. Seperti itulah. Maka ini potongan kedua. Artinya yang penting setelah sholat Anda boleh pulang. Anda juga boleh nunggu di masjid. Bebas saja. Tapi bagi orang yang menunggu antara sholat dengan sholat itu, tetap dicatat dia seperti sedang mengerjakan sholat. Jadi misalnya Anda maghrib isya, ya, Anda duduk habis sholat ba'diyah isya, habis sholat ba'diyah maghrib, duduk sampai isya. Apakah hadir di majelis taklim, apakah baca Quran, apakah berzikir, apakah ngobrol yang mubah dengan teman, dengan niat ingin menunggu sholat isya, maka dia dicatat seperti itu dalam keadaan sholat di waktu itu. Semana hadis sahih menjelaskan itu ya. Kemudian potongan ketiga dari hadis, faja'a Rasulullah SAW musri'an qad hafazahu nafas wa qad hasara an rukbatayhi. Ini potongan ketiga. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW datang kepada kami dengan terburu-buru dan dengan nafas senggal tadi atau terengah-engah karena buru-burunya. Biasa orang kalau buru-buru ya maka nafasnya lebih kencang gitu kan. Dan beliau telah mengangkat atau menyingkap lututnya karena biasanya orang kalau buru-buru supaya tidak jatuh ya bajunya diangkat karena di zaman dulu ya yang disebutkan adalah mereka menggunakan izar dan rida, mirip sama kain ihram itu ya. Kain sarung kita gitu-gitu ya. Maka ada bagian bawah seperti beda dengan celana. Kalau celana mungkin sudah bisa lebih cepat ya walaupun tidak disingkap. Tetapi kalau gamis atau sarung maka umumnya seperti itu. Dan ini menandakan ya potongan ini memberikan pelajaran tentang pentingnya informasi yang akan disampaikan. Karena Nabi SAW begitu terburu-burunya. Bisa bermakna juga Nabi SAW ingin segera menyampaikan wahyu dan khawatir jangan sampai sahabat sudah pulang semua ke rumah. Ya, sementara berita ini harus disampaikan pada saat itu. Ini yang dimaksud dalam hadis. Kemudian potongan keempat, faqala, maka Nabi SAW sampaikan beritanya, abshiru hadza rabbukum. Terimalah berita gembira. Ini Tuhan kalian telah menyampaikan sesuatu. Nah, kalimat abshiru ini jadi pelajaran buat kita sendiri. Yaitu teman-teman sekalian, kita dianjurkan untuk menyampaikan berita gembira. Selalu menggembirakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, basyiru wala tudaffiru. Sampaikan berita gembira dan jangan kalian membuat orang lari.
Selalu sampaikan berita gembira. Anda mau orang sholat sementara dia tidak sholat, Anda mau dia puasa sementara dia tidak puasa, maka apa yang Anda lakukan? Sampaikan keutamaannya. Motivasi. Apa yang dia dapat kalau dia sholat, apa yang dia dapat kalau dia puasa, apa yang dia dapat kalau dia zikir, apa yang dia dapat kalau dia berdoa. Itu namanya besyir, berita gembira. Gitu kan? Kalau dia nolak, baru Anda menyampaikan ancamannya. Jangan mulai dengan ancaman. Sampaikan berita gembira. Bahkan kepada berita-berita memang yang membahagiakan. Orang menikah, kita ucapkan selamat. Orang punya anak, kita ucapkan selamat. Dia lulus, kita ucapkan selamat. Apa saja. Bahkan orang sakit pun dianjurkan kita menyampaikan berita gembira kepada dia. Bahwasanya dengan sakit ini, dosa-dosa Anda akan diampuni. Seperti itu. Ya. Maka ini bagian daripada agama kita, absyiru. Terima berita gembira. Allah juga mengatakan wabasyir. Ya. Suruh sampaikan berita gembira kepada orang beriman dengan surga dan seterusnya. Begitu juga disuruh sampaikan orang-orang munafik, orang kafir, berita-berita tentang neraka bagi mereka. Nah, kalau kalian tetap dalam kufuran, kalian akan mendapatkan berita neraka. Dan ini maksud dengan hadza rabbukum, ini Tuhan kalian, maksudnya di saat ini sekarang. Saya baru saja menerima wahyu dari Tuhan kalian. Potongan selanjutnya teman-teman sekalian. Jadi potongan ketiga tadi ya. Potongan keempat sekarang. Qad fataha baban min abwabis sama'i yubahi bikumul malaika. Telah membuka pintu-pintu langit. Atau salah satu dari pintu-pintu langit. Untuk membanggakan di depan para malaikat. Ini mirip dengan hadis tentang masalah zikir. Majelis ilmu. Di mana Nabi SAW mengatakan masalah itu ya. Allah SWT berfirman hadis qudsi, kalau hambaku mengingatku di dirinya sendiri, maka aku akan mengingatnya juga di zatku. Ya. Dan kalau dia mengingatku di depan orang-orang, maka aku pun akan menyebutkan dan membanggakan dia di hadapan yang lebih baik daripada golongan yang ada di hadapan dia itu. Maksudnya para malaikat. Nah ini menggambarkan teman-teman sekalian bagaimana Allah SWT membanggakan hamba-hambanya yang saleh dan salihah. Yang beramal baik. Yang patuh. Ya. Salah satunya adalah di sini dikatakan, ya, potongan yang kelima, yaqul. Allah berfirman. Ini juga ada penetapan sifat berbicaranya Allah SWT. Unduru ila ibadi. Lihatlah ke hamba-hambaku itu. Qad qadaw faridatan wa hum yantadhiruna ukhra. Mereka telah menjalankan kewajiban dan mereka menunggu kewajiban yang selanjutnya. Di dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, ya, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepada kalian atau kepada hamba-hambaku. Ya. Artinya memang yang wajib ini adalah yang didahulukan tentunya. Yang wajib yang didahulukan.